Halo, kembali lagi bersama Gusti Jeneo Channel. Saat ini saya akan share informasi terkait dengan bagaimana perlakuan perpajakan bagi pengusaha kena pajak, pedagang eceran. Pengusaha kena pajak yang sebagian atau seluruh kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang kena pajak kepada konsumen akhir merupakan pengusaha kena pajak pedagang eceran. Jadi jelas bahwa yang disebut sebagai pengusaha kena pajak pedagang eceran yaitu pengusaha kena pajak yang menjual atau menyerahkan barang kena pajak kepada konsumen akhir. Hal ini tentunya diatur di Per 03 garis miring PJ garis miring 2022 pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa ada dua karakteristik konsumen akhir, yaitu yang pertama, pembelian barang dilakukan untuk dikonsumsi secara langsung. Yang kedua, barang yang dibeli tentunya tidak untuk digunakan dalam kegiatan usaha. Tentunya bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran ini harus menerbitkan faktur pajak, dan faktur pajak yang terbitkan yaitu faktur pajak digungu. Ada ketentuan terkait dengan penerbitan faktur pajak digungu ini sebagaimana diatur di Per 03 garis miring PJ garis miring 2022 pasal 26 menyatakan bahwa pengusaha kena pajak pedagang eceran harus menerbitkan faktur pajak digungu, dan dalam penerbitan faktur pajak tersebut tidak perlu mencantumkan nama dan alamat pembeli serta pihak yang berwenang untuk menandatangani faktur pajak tersebut. Akan tetapi terkait dengan penerbitan faktur pajak tersebut harus memuat hal-hal antara lain. Pertama, nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan atau menjual barang kena pajak, dan informasi tersebut harus sesuai dengan surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak. Yang kedua, jenis barang, jumlah harga jual, potongan harga. Yang ketiga, PPN atau PPNBM yang dipungut, dan untuk PPN sendiri harus dipisahkan dari harga jual. PPN yang dipungut tersebut merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang keempat, yaitu kode dan nomor seri faktur pajak
serta tanggal pembuatan faktur pajak. Nah, di sini khusus untuk pengusaha kena pajak pedagang eceran ini, untuk kode dan nomor seri faktur pajak disesuaikan dan ditentukan sendiri oleh pengusaha kena pajak, tentunya sesuai dengan kelaziman atau kegiatan usaha dari pengusaha kena pajak tersebut. Dan yang terpenting bahwa PPN yang dipungut tersebut harus dilaporkan di SPT Masa PPN. Untuk SPT Masa PPN-nya sendiri, untuk faktur pajak yang digunggung ini dilaporkan di bagian lampiran 1111 AB bagian 1.B.2 kolom penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak digunggung. Yang jelas bahwa dalam pelaporannya harus dipisahkan antara harga jual dan PPN yang dipungut. Jika barang yang dijual termasuk PPN, maka nilai PPN-nya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Sedangkan jika barang yang dijual belum termasuk PPN, maka pengusaha kena pajak tersebut harus menghitung PPN dari nilai harga jual. Untuk batas waktu pelaporan SPT Masa PPN sendiri juga diatur, yaitu untuk penyetoran ke kas negara atas PPN yang telah dipungut, yaitu batas akhirnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan untuk batas akhir pelaporannya, yaitu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Demikian informasi yang saya share. Semoga bermanfaat dan terima kasih.